Terima kasih pemirsa, Anda kembali di News Pagi. Pemirsa, KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial era Joko Widodo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas tahun 2022. Malam Bu. Malam Bu. Khofifah Indar Parawansa diperiksa KPK lebih dari 8 jam di gedung Direskrim Sus Polda Jawa Timur. Usai diperiksa, Khofifah menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas APBD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur yang juga mantan Menteri Sosial era Presiden Jokowi itu menegaskan hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lain merupakan pemberi suap. Dari Jawa Timur, iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Riza Khalid menjadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Rizal Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Selain Rizal Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 tersangka lainnya dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa. Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama 2018 hingga 2023. Ia diduga terlibat dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Keberadaan Rizal Khalid hingga kini belum diketahui. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 tersangka lainnya. 3 tersangka dari pihak swasta, yakni HW selaku SVP Integrated Supply Chain 2018 hingga 2020. Kemudian IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Dan berikutnya adalah MH selaku Business Development Manager PT Tafigura 2019 hingga 2021. Kemudian 5 tersangka lainnya dari pihak Pertamina yakni AN selaku Vice President Supply and Distribution PT Pertamina 2011 hingga 2015 dan HB selaku Direktur Pemasaran dan Tata Niaga PT Pertamina 2014. Kemudian ada inisial TN selaku VP Integrated Supply Chain PT Pertamina 2017 hingga 2018 dan DS selaku VP Crude and Product Trading
PT Pertamina 2019 hingga 2020. Dan yang terakhir pemirsa adalah AS, selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara. Pemirsa, penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung pada tahun 2023 hingga 2025. Tidak sendiri, Zarof ditetapkan sebagai tersangka bersama advokat Lisa Rahmat dan Isidorus Iswardojo. Isidorus diduga meminta bantuan Zarof melalui Lisa untuk mengatur putusan di tingkat banding dan kasasi. Penyidik menyebut suap yang dialirkan untuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI mencapai 5 miliar rupiah dan Zarof diduga menerima 1 miliar sebagai fee. Sementara untuk suap yang dialirkan di tingkat kasasi mencapai 5 miliar rupiah. Zarof dan Lisa saat ini telah menjalani hukuman dalam kasus terpisah terkait dengan perkara Ronald Tanur. Sementara itu Isidorus tidak ditahan karena faktor usia yang sudah mencapai 88 tahun dan dalam kondisi sakit. Telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2025. Yaitu atas nama ada 3 orang. Yang pertama ZR, yang kedua LR, dan yang ketiga